kasih Tuhan, kami mau ikut bersama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mendapatkan kesegaran yang baru, dan di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh kebahagiaan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dan pesan-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukannya dan kami tetap menjadi orang yang lebih dari menang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak-bapak sekalian. FGP man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, terima kasih. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Dan di pertengahan tahun ini tentu kita ingin melakukan kontemplasi, ya. Temanya sederhana, hidup melayani Tuhan. Dan saya tahu sebagian dari kita di sini sudah melayani Tuhan. Amin. Dan kalau ada yang belum, nah kita sama-sama belajar. Kenapa saya belum melayani Tuhan? Sebelumnya saya ingin bertanya, ya, apakah Bapak-bapak sudah bahagia? Enggak usah dijawab, dalam hati aja. Ya, pertanyaan saya ulangi, apakah Bapak-bapak sudah bahagia? Apa syarat bahagia bagi Bapak-bapak sekalian? Apa syaratnya? Enggak usah dijawab. Renungkan dulu. Ya. Semakin sedikit syaratnya, kita akan semakin bahagia. Itu kuncinya. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia, ya, bikinlah syarat yang sedikit untuk bahagia. Semakin banyak kita memberikan syarat, semakin tak bahagia kita. Ya, contohnya, ya, saya bahagia karena tidak punya pasangan misalnya. Saya bahagia karena punya pasangan. Pasangan itu istri maksud saya, ya di sini pria semua, ya tidak ada pasangannya pria juga kan. Pria di sini harus punya pasangan wanita, istri. Artinya pasangan yang kita miliki, mau dia cerewet atau tidak cerewet, kita tetap bahagia. Amin. Nah, bahagia itu ada yang mempengaruhi. Dari diri sendiri atau dari orang lain. Ya, jadi semakin syaratnya semakin sedikit, kita semakin bahagia. Dan semakin tidak tergantung orang lain, kita semakin bahagia. Ada orang tidak bahagia karena tetangganya beli mobil baru. Nah, itu orang lain. Bapak Ibu perhatikan, kita harus bahagia karena kita yang menentukan syarat untuk bahagia itu semakin sedikit. Ya, kenapa saya perlu mengatakan kenapa orang perlu bahagia? Karena kadang-kadang orang tidak bisa bahagia dan tidak bisa melayani. Orang yang biasa melayani biasanya bahagia. Tetapi kalau orang tidak mau melayani, biasanya dia kurang bahagia karena syaratnya banyak. Ya, perlu syarat yang banyak supaya bahagia. Nah, hari ini perenungan kita melayani Tuhan untuk bahagia atau kita bahagia baru melayani Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan sebagai pengantar, Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini Yesus yang mengatakan. Di tengah-tengah murid-muridnya, Yesus tidak datang sebagai tamu, tetapi dia datang juga sebagai yang melayani. Nah, Bapak Ibu, kita dari restoran ini, kita tamu, kita bayar, tetapi bagaimana kita bersikap melayani satu dengan yang lain. Nah, ini perlu. Kalau Anda punya syarat bahagianya sedikit, maka Anda tak perlu dilayani berlebihan. Nah, perlu ada yang meter readers, kemudian ada usher, kemudian mengantar saudara sampai ke tempat duduk, baru saudara merasa dihargai dan bahagia. Bukan itu Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ya,
Jadi kalau syarat Anda bahagia di full gospel ini, Anda ketemu teman, Anda bahagia. Amin. Itulah syarat yang sederhana tatkala kita ada di full gospel dan kemudian kita merasakan bahagia. Dan kemudian ada ayat lain yang saya ingin sampaikan juga sebagai dasar kita bicara tentang hidup melayani. Matius 22 ayat 37. Dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu. Ayat 38, ini adalah perintah yang terbesar dan yang pertama. Yang kedua, ayat 39, yang kedua adalah seperti ini. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kita belajar bahwa mengasihi Allah didahului dengan kita mengasihi sesama dan sebelumnya kita bisa mengasihi diri sendiri. Saya tadi duduk bersama dengan Pak Alex Kandau. Pak Alex Kandau bisa mengasihi dirinya dengan apa? Menahan diri untuk makan yang berlebihan. Nah, kita belajar cara mengasihi diri dengan kita menjaga diri kita tetap sehat. Amin, Bapak-bapak. Tatkala kita bisa mengasihi diri kita dengan baik, maka kita bisa menghormati orang lain, kita bisa memprioritaskan orang lain, dan kita bisa mengasihinya. Karena kita sudah belajar, saya tidak mau difitnah, saya tidak mau disakiti. Karena saya mengasihi diri saya nggak mau disakiti, maka saya belajar untuk tidak menyakiti orang lain, sesama manusia. Nah, dengan tindakan kita dengan sesama manusia, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Maka kita disebut orang yang mengasihi Tuhan. Jadi melayani itu dimulai dengan apa? Bisa enggak kita melayani diri sendiri? Dengan kemudian kita melayani sesama. Dan itulah yang disebut dengan melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini mulai dengan kita masuk, bagaimana standar kebahagiaan kita. Apakah kita orang yang suka dilayani atau kita adalah orang yang mau melayani. Yesus menjadi teladan kita. Dia melayani, ya. Nah, dengan pengertian ini, ya, mari kita lihat ada 4 alasan kenapa kita perlu hidup melayani Tuhan, ya. Alasan ini tentu bisa lebih banyak dari ini, Bapak-bapak, ya. Tapi saya pikir waktu kita cukup bahas 4 aja. Ya, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Ini yang pertama, Bapak-bapak. Ya, kenapa kita perlu melayani? Yesaya 43:7, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku dan yang kubentuk, yang juga kujadikan. Full gospel didirikan ya beberapa puluh tahun silam. Itu bukan sekedar kumpulan para pria saja, tetapi adalah para pria yang mau melayani Tuhan. Dengan melayani Tuhan dilihat dengan melayani sesama. Dan kemudian seperti ada kesaksian, ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terjadi pertobatan. Dan kemudian apa? Mencoba melayani sesama. Supaya apa? Supaya ada orang berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Terjadi keselamatan, terjadi multiplikasi. Inilah yang disebut memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan tidak sekedar kita memuji Tuhan, tetapi memuliakan itu lebih kepada bagaimana kita ya ada di dalam kebahagiaan yang bersama-sama dan kemudian mendatangkan orang karena orang melihat kita bahagia dan orang melihat ada Yesus di tengah-tengah kita. Amin, Bapak-bapak. Ya, jadi kita mulai ya memuliakan Tuhan dengan apa? Bermultiplikasi, ya. Yang kedua, kita lihat, kita diciptakan tadi untuk melayani Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak-bapak, kita percaya bahwa setiap kita sebelum dilahirkan, Allah sudah merancangkan siapa diri kita. Ya, nanti terakhir saya akan menjelaskan. What is your spiritual calling? Apa yang menjadi panggilan hidupmu? Ya, karena Allah sudah menciptakan kita dan kita ini buatan Allah loh. Ya, made in God. Ya, bukan sekedar barang rongsokan
bukan sekedar barang murahan. Kita adalah buatan yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan kita, siapa yang luar biasa. Nah, di sebelah kanan kiri kita, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, kita lihat bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ya, jadi kita bukanlah orang-orang yang senang bermalas-malasan, bukan senang pengangguran. Tadi kesaksian mengatakan saya workaholic. Kita orang-orang Kristen harus workaholic. Ya, harus setia dengan pekerjaannya dan itu bisa menghasilkan harta, dan harta itu untuk apa? Diputar kembali untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi jangan kumpulkan harta, ya, ngengat dan karat tidak bisa menghabiskannya dan kemudian kita selesai. Enggak. Kita mengumpulkan harta dengan kita melayani Tuhan melalui harta kita. Jadi kita rajin bekerja. Dan orang yang dekat dengan sorga pasti Tuhan berikan hikmat. Pasti Tuhan berikan ide-ide, inisiatif, inovasi. Bapak-bapak yang suka datang ke Full Gospel pasti Tuhan akan buka rezekinya. Karena selalu diberikan inovasi, diberikan kreativitas dan dibukakan jalannya. Ya, kenapa Full Gospel ini ada dan kenapa Full Gospel itu penting? Karena Tuhan ingin berkarya melalui kita. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi dikatakan melakukan, dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita tidak sekedar datang kumpul-kumpul, tapi Allah mempersiapkan kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa dan kita hidup di dalamnya dan kita menjadi kesaksian. Jadi itulah yang pertama, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, hidup kita ini milik Tuhan loh. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tatkala kita percaya kepada Dia, Dia memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan. Mungkin ada yang saya tidak diberikan kesehatan, saya mungkin tidak diberikan kekayaan, tetapi Tuhan berikan yang lain. Sadarkah kita? Maka kembali pertanyaannya, apakah ukuran bahagia di antara kita? Ya, ada orang bahagia karena dia memiliki mobil yang banyak. Ada orang yang bahagia karena dia memiliki istri yang banyak. Nah, coba lihat di tengah-tengah kita, apakah ada istri yang banyak di sini? Coba lihat dulu, lihat kiri kanan, jangan lihat saya terus. Ya, saya istrinya cuma satu, ya. Yang di belakang saya juga satu-satu, ya. Nah, yakinkan satu, dan nggak ada wanita idaman lain juga, ya. Karena Allah itu cemburu, karena Dia bayar kita lunas, Bapak Ibu. Karena Dia bayar kita lunas, maka kita mulailah sadar diri bahwa kita adalah bait Allah yang berjalan dan orang melihat kita ada Kristus di dalamnya. Lanjut. 3, kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saya sering sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian di Full Gospel dan di berbagai tempat. Banyak orang masih terikat dengan dosa. Banyak orang masih terikat dengan persoalan-persoalan yang mengekangnya. Hari ini Bapak Ibu, Bapak-Bapak maaf, Roma mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kita sering sekali mendengarkan orang yang narkoba tiba-tiba tidak mau lagi narkoba. Ya, pernah kesaksian di sini teman-teman kita, Tuhan bisa mengubahkan. Ada kutuk-kutuk kemiskinan, ada kutuk persoalan yang kita terlalu dijerat oleh persoalan-persoalan. Kita bisa dimerdekakan. Yang penting kita percaya. Tuhan memang memberikan ujian-ujian agar iman kita bertumbuh. Ya, saya sering mendengarkan orang dihujani dengan persoalan, namun dia juga diberikan kekuatan karena persoalan tetap ada. Tetapi Tuhan mendengarkan doa kita. Kita yang berseru kepada Allah dan Allah mendengar, menjawab doa kita. Dan Tuhan ingin juga kita standing di tempat yang sama. Seringkali malaikat udah datang nih mau kirim paket ini, paket berkat kepada kita. Ya, dari sorga udah mau kirim paket nih, udah kirim ke rumah si A. Malaikat sorga langsung turun bawa berkat itu. Dekat rumah itu
yang tadi GPS-nya ada titik terang, tiba-tiba GPS-nya mati. Malaikat sorga bilang, Tuhan ini GPS-nya titiknya udah gak ada tuh terangnya. Terus masa paketnya dibawa lagi ke sorga? Ya udah lihat ada titik terang yang lain gak? Ada, titik terang lainnya tuh ada di rumah Pak Alex. Nah berkatnya dibawa ke rumah Pak Alex. Yang tadi berkatnya mestinya turunnya di tempat si A, karena si A ini yang tadinya berdoa tiba-tiba tidak mau berdoa, tiba-tiba marah sama Tuhan. GPS-nya langsung padam. Dan ada tetangga tetap berdoa, mengucap syukur. Tuhan saya bahagia, saya bersyukur. Nah itu berkatnya double. Nah Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kita harus perhatikan. Ya, menjadi hamba kebenaran merdeka dari dosa, bukan kita selalu dibebaskan dari persoalan. Tetapi bagaimana Tuhan ada bersama kita, dan kita bisa menang dari persoalan kita. Amin. Tuhan selalu memberikan kreativitas, Tuhan selalu memberikan inovasi. Nah kita perlu waktu sejenak datang kepada Tuhan, minta Tuhan berikan hikmat. Ada berapa banyak di antara kita punya persoalan hari ini, punya masalah. Saya mendengar banyak sekali orang yang punya hutang sampai miliaran, ada yang juga ratusan miliar. Ya, Pak Ciputra beberapa tahun yang lalu sebelum meninggal pernah ngomong sama saya, Ton, kekayaan kamu dibanding kekayaan saya, oh jauh. Ya iyalah Pak, saya bilang, Pak Ci mah kekayaannya sama saya pasti jauh. Saya jauh lebih miskin dari kamu. Lah kenapa bisa gitu Pak Ci? Nah saya utangnya banyak bener. Ya itu waktu setelah kerusuhan ketemunya. Utang saya banyak banget. Terus Pak Ci gimana? Ya saya tiap malam berdoa. Tiap malam berdoa, minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar. Dan kemudian dia bisa bebas. Ya. Nah, yang segede gajah aja bisa, apalagi yang jauh lebih kecil dari itu. Amin, Bapak-Bapak. Kita harus datang kepada sorga untuk menyelesaikan masalahnya. Supaya kita bisa disebut dengan hamba kebenaran. Dan keempat, hidup kekal setelah kematian adalah nyata. Nah ini bukan nakut-nakutin, 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, sama-sama kita baca, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Memang ada yang bilang penganut Calvin sekali selamat tetap selamat, jadi buat dosa aja nggak apa-apa, tetap selamat. Enggak Bapak Ibu, ayatnya jelas dikatakan di sini, jika segala sesuatu ini akan hancur, dunia akan kiamat, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi nggak benar dibilang ya main perempuan boleh saja, main judi boleh saja, pukul istri boleh saja, enggak. Karena ada penghakiman yang akan menghakimi setiap perbuatan kita. Dan itulah membuat kita untuk menjaga jangan sampai kita masuk dalam dosa, jangan sampai kita kalah dengan dosa. Nah, maka kita perlu, karena Allah mempersiapkan kita, kita perlu punya kontak dengan sorga supaya kita selalu diberikan kekuatan, supaya kita selalu diberikan hikmat, supaya kita selalu diberikan inisiatif untuk bisa mengalahkan persoalan-persoalan kita. Nah itu yang diperlukan. Jadi kita mau bahagia sekarang Bapak-Bapak, bahagianya jangan banyak syaratnya. Paling bikinlah syarat bahagia itu sedikit supaya apa? Kita bisa bersyukur. Orang yang bahagia bisa bersyukur, tapi kalau orang yang tidak bahagia tidak bisa bersyukur. Dan bagaimana mau melayani Tuhan? Wahyu 22 ayat 12 menekankan lagi, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan sangat jelas betapa salehnya kita harus hidup dan bagaimana kita harus mempertahankan iman kita, bagaimana kita harus mempertahankan kekudusan kita, bagaimana kita harus mempertahankan integritas kita, bagaimana kita mempertahankan
pelayanan-pelayanan kita tetap setia menjalaninya. Kita tidak lagi mau timbul tenggelam, tetapi kita tetap konsisten di dalam pelayanan kita. Saya di gereja di Nafiri Discipleship Church, kebetulan saya jadi ketua konseling. Ya, tim kami ada 40 orang. Ya, hampir tiap minggu itu banyak sekali yang ingin dikonseling. Rata-rata masalah keluarga. Setelah saya pelajari, 50%, 60% itu keluarga, dan urusannya apa? Urusan tidak mau ngalah. Urusan tidak mau mengampuni. Urusan tidak mau mengasihi. Dan kemudian ya muncul akibat yang lain. Akibatnya ada will, ada pill, akibatnya ada KDRT, akibatnya perusahaan jadi bermasalah. Akibatnya banyak, tapi begitu ditelusuri urusannya cuma satu. Tidak mau saling memaafkan. Karena apa? Standar bahagia seseorang berbeda dengan orang yang lain. Yang istrinya mau standar bahagianya kalau punya mobil baru, punya rumah baru. Yang suami bilang standar kebahagiaannya, kamu kalau senyum aja saya sudah bahagia. Standarnya beda. Yang istri ribut sama suami, yang suaminya nangis-nangis. Saya bingung. Ada suami yang nangis-nangis, kenapa? Istrinya meminta kebahagiaan yang lebih tinggi daripada suaminya. Hubungan retak. Suami saya bilang, Bapak ingat loh, firman Tuhan mengatakan ada hidup setelah kematian, maka harus menjaga diri, tetap kasihi istrimu. Nah istri bagaimana? Ya turunin standar. Standar kebahagiaan itu tidak harus yang lain-lain. Perkecil standar syarat kebahagiaan. Supaya apa? Kita bisa menerima satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, ini menjadi penting bagi kita dan kemudian kita lihat. Hidup kita ini apa sih? Ya, hidup kita ini bukanlah 75% tentang kita dan 25% tentang Allah. Bukan itu. Hidup kita ini adalah 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya di dalam kita. Itulah hidup kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, kisah-kisah perjalanan hidup kita melayani Tuhan, itu adalah kisah bagaimana Allah berkarya. Bagaimana Allah berkarya di dalam bisnis kita. Bagaimana Allah berkarya di dalam pekerjaan kita sebagai profesional. Bagaimana Allah juga berkarya kepada kita sebagai pensiunan. Jangan katakan kita tidak bisa berkarya sebagai pensiunan. Nah buktinya tengah-tengah kita ada Pak senior kita, Pak Alex, berkarya. Datang di Full Gospel ini memang Pak Alex tidak berkhotbah. Tapi minimal yang saya tahu walaupun saya tidak konfirmasi, pasti Pak Alex berdoa untuk FGB main tempat ini. Amin ya Pak ya. Dan itu adalah tiang doa. Itulah yang membuat Tomang chapter ini tetap kuat. Kenapa? Ada satu orang berdiri di tengah-tengah tembok. Kita nggak perlu banyak orang untuk terjadi kebangunan rohani. Kita tidak perlu banyak orang untuk terjadi kegerakan. Tapi cukup satu orang saja yang bergerak dan itu membawa pengaruh. Dan kisah ini adalah kisah bagaimana Allah berkarya di dalam diri kita. Dan kita bisa lihat kesaksian tiap-tiap pribadi di tempat kita. Saya kenal Pak Hanadi sejak saya mahasiswa, berarti 40 tahun yang lalu. Ya. Senior saya di PMKRI. Ada Johan Purnama juga senior saya di PMKRI. Dari awal, dari sejak kita muda, kita dilatih untuk apa? Melayani, memikirkan, peduli dengan sesama. Kita diajarkan oleh senior-senior kita bagaimana kita memikirkan orang lain, bagaimana kita memikirkan bangsa. Dulu saya pikir siapa kita sih mikirin bangsa jauh amat. Tetapi akhirnya saya tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita berpikir bangsa tapi kita mulai dari meja Full Gospel, amin.
tatkala ada pria-pria masuk bengkel dan kemudian dipulihkan menjadi lokomotif bagi keluarganya, dimenangkan, itu berarti ada keluarga yang sehat. Kalau keluarga-keluarga yang sehat ini dalam satu kota, itu berarti kota ini sehat. Kalau kota-kota itu bertambah banyak oleh full gospel, maka kota-kota benar itu adalah bangsa. Dan itu dimulai dari meja full gospel. Kita cerita tentang 100% Allah berkarya dalam diri kita melalui full gospel. Amin, Bapak-bapak. Hidup melayani Tuhan ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak, mari kita perhatikan gitar kita masing-masing. Ya, saya menggunakan istilah gitar agar kita mudah. Saya mau melayani Tuhan, banyak orang bilang, saya mau melayani Tuhan, tapi saya punya kemampuan apa? Banyak orang bilang, saya kan nggak dididik, nggak dilatih. Saya di PMK kami dilatih. Kami dulu ada leadership training course, berkali-kali kami dilatih. Kami sampai juga dilatih oleh senior kami yang sekarang ada di DPR. Banyak teman-teman kami senior-senior. Salah satu yang dilatih apa? Bagaimana menggagalkan rapat. Bagaimana mensabotase rapat, itu diajarkan Bapak-bapak. Itu yang jelek-jelek yang diajarkan, yang bagus-bagusnya banyak sekali. Kita di full gospel ini banyak diajarkan tentang firman Tuhan. Pasti kita harus melakukannya. Dan kita lihat, kalau kita mau melayani Tuhan, standar bahagia kita turunkan, kita lihat siapa kita. Ya, Bapak-bapak, setiap kita pasti Tuhan berikan karunia. Amin. God's gift. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus ada karunia-karunia rohani yang menyertainya. Karena apa? Allah memperlengkapi kita dengan segala perbuatan baik. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan tadi. Kita diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Berarti kita punya kemampuan. Minimal Tuhan berikan karunia hikmat. Kita bisa berpikir, kita bisa mempunyai ide, kita bisa memberikan inovasi di dalam pelayanan-pelayanan kita. Yang kedua, Tuhan berikan bakat talenta. Pak Tobing, Pak Budiman Ranti adalah orang-orang yang Tuhan berikan bakat seni suara. Kalau nyanyi, ya semua laki-laki melihat, wah, saya juga kepengen ya suara seperti itu. Dan kalau wanita, wah ini bangga benar kalau punya suami seperti itu. Hati-hati Pak Budiman, ya. Jangan nyanyi itu bahaya. Ya, banyak yang merasa, wow, banyak yang bisa main musik. Tetapi banyak juga nggak bisa nyanyi seperti saya, nggak bisa main musik seperti saya. Bukan berarti kita tidak diberikan talenta. Ada diberikan talenta yang luar biasa. Ya, Pak Dedi Ong saya kenal lama, kami pernah satu gereja bersama-sama, melayani satu gereja. Ini talentanya luar biasa, bagaimana memarketingkan FGB melalui voice. Wah itu talenta Bapak. Ada sebagian besar kita kalau disuruh seperti itu nggak mampu, nggak punya keberanian. Tapi kalau Pak Dedi masuk kemana aja jadi barang itu. Ya. Masuk kemana aja, voice-nya pasti nempel, nggak dibuang. Dan bapak-bapak ingat, voice itu jangan dianggap nggak perlu. Ada orang baca voice, nangis, bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Walaupun dia tidak ke full gospel, tapi dia ke gereja. Kenapa? Saya pernah dengar itu di gereja. Lah, voice itu bisa membuat orang bertobat. Iya bapak-bapak. Jadi bapak-bapak jangan segan untuk bagikan voice itu ke siapa saja. Tuhan berbicara, ya, talenta, bakat, dan kemudian ada ability, kemampuan. Nah, sebagian di sini punya kemampuan untuk cari duit, tapi ada juga yang kemampuan cari duitnya kurang, ya nggak apa-apa. Tapi kemampuan yang disertai dengan usaha, Tuhan akan multiplikasikan. Amin. Setiap kita diberikan ability itu. Ada juga resources, sumber daya. Ya.
Apa sumber daya kita? Tangan kaki kita. Ya, saya pernah baca satu artikel, tangan kita ini harganya berapa miliar, kaki kita berapa miliar, otak kita berapa miliar. Sebenarnya diri kita ini punya harga yang bermiliar-miliar atau disebut priceless, tak ternilai harganya. Itulah resources kita. Dari situ kita mulai, kalau saya punya karunia, saya punya bakat, saya punya kemampuan, saya memiliki sumber daya, maka saya bisa melayani Tuhan. Dan kita membuat standar kebahagiaan kita diturunkan. Supaya apa? Kita bahagia kemanapun kita pergi. Kita tidak harus menjadi seseorang yang perlu disanjung. Kita tidak perlu menjadi orang yang selalu mendapat karpet merah. Tetapi seperti bagaimana Tuhan Yesus datang di dalam rumah makan. Dia makan bersama dan dia juga melayani bersama. Kita full gospel adalah cerminan itu. Mari Bapak-bapak, kita perhatikan kemampuan kita. Tuhan berikan talenta kepada kita. Tuhan berikan karunia kepada kita. Tuhan berikan resources kepada kita. Mari gitar kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita nggak mau kita menjadi orang yang sia-sia. Dan mari kembali Bapak Ibu. Dalam perenungan hari ini, apakah hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan? Inilah perenungan kita. Apakah kita sudah tahu spiritual calling kita? Ya saya udah segini umurnya Pak. Ya saya jadi penonton-penonton aja. Enggak Bapak. Kita harus tahu apa panggilan hidup kita. Tuhan tidak ingin kita diciptakan jadi orang biasa-biasa, amin. Kita diciptakan menjadi orang yang luar biasa. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Kenapa? Kita punya gitar loh. Coba lihat kiri kanan kita ya. Jangan ngantuk, perhatikan ke depan, perhatikan teman-teman. Lihat hidup kita ini adalah hidup yang luar biasa. Dan setiap kita, Tuhan ingin kita melakukan panggilan kita. Catat apa menjadi spiritual calling kita. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, tadi saya luar biasa Pak Erwin Tobing. Saya tanya, masihkah mencalonkan lagi? Enggak, saya ingin dekat dengan keluarga. Ada tujuan hidup yang jelas. Ya, di akhir-akhir di penghujung sebagai senior mau ngapain lagi. Tetapi ada juga yang muda, saya mau berbuat sesuatu. Ada life purpose, ada tujuan hidup. Kita tidak sekedar mengalir. Ya, orang Pentakosta lama, orang karismatik suka mengalir aja. Enggak, Bapak-bapak, Tuhan mengajarkan kita mengelola. Ya, Kejadian 1 kita diciptakan dan kita diberikan otoritas untuk mengelola. Dan kita harus mengelola hidup kita. Ya, jadi apa visi misi hidup kita hari ini? Itu menjadi penting. Ya, apa visi misi keluarga kita? Itu jadi penting. Dan kemudian apa visi misi perusahaan kita dan pelayanan kita? Itu jadi penting. Itulah menjadi dasar kenapa kita harus berlari. Itulah menjadi dasar kenapa kita mau melayani Tuhan. Tadi kita sudah dengar ayat-ayat firman Tuhan. Kita sudah tahu, kita punya gitarnya. Kita tahu apa yang menjadi gift, talent, ability dan resources kita. Dan sekarang kita harus tahu apa yang menjadi spiritual calling kita, apa yang menjadi life purpose kita. Dan kita bisa memberikan prioritas hidup kita. Priority of life. Apa? Melayani Tuhan, bagus. Tetapi melayani Tuhan yang bagaimana? Enggak bisa kita melayani Tuhan sembarangan. Karena Tuhan menciptakan kita tuh unik. Enggak sama. Amin. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Dan kita harus melihat apa panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Kita hidup bahagia. Hidup melayani adalah hidup yang paling bahagia. Hidup yang bahagia adalah hidup yang melayani. Karena kita tahu saya siapa. Demikian Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami melakukan kontemplasi terhadap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Dan ajarkan setiap kami Tuhan untuk mengerti
memahami, bahkan kami boleh mengalami Kristus di dalamnya. Mari Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada kami lipat kali ganda. Dan setiap kami Tuhan Yesus, kami mengenal apa yang menjadi spiritual calling kami mengenal life purpose kami, dan kami tahu purpose of life kami. Kami tahu prioritas apa yang kami harus lakukan. Di masa-masa ini Bapa, Engkau akan menghantarkan kami menjadi orang yang lebih dari menang. Dan kami Tuhan menjadi suratan terbuka bagi Kristus, dan nama Yesus dimuliakan. Dan kami mampu menjalankan amanat agung, dan kami mampu memuridkan. Karena kami sudah terlebih dahulu dimuridkan di FGB ini. Kami dimuridkan, maka kami mampu memuridkan. Dan kami bisa memuridkan karena kami orang yang bahagia. Orang bahagia adalah orang yang melayani. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.